Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together. Apabila kita sebut nama Malioboro, maka yang terpikirkan adalah jalanan yang padat dan ramai dengan berbagai macam aktivitas, penjual souvenir yang memenuhi trotoar pada tiap jalan kaki, dan lain sebagainya. Cobalah ke Malioboro di pagi hari, ada nuansa berbeda yang bisa kita nikmati. Trotoar bersih, jalanan lapang, udara sejuk, dan kita bisa menikmati kopi teh, serta berbagai macam jenis sarapan yang ada di Malioboro. Dan aku sekarang menuju Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo pagi-pagi sudah ramai loh yang berjualan. Di sini menjual semua oleh-oleh khas Yogyakarta, dari batik sampai sepatu dan lain-lain. Seru ya mampir ke sini. Dan tujuan aku ke sini tidak lain tidak bukan adalah mencari soto daging Pakmu yang sudah sangat viral itu. Lokasinya ada di belakang Pasar Beringharjo sebelah kanan, dan harganya cukup murah loh. Untuk satu porsi soto daging campur nasi itu hanya 15.000 saja, dan rasanya memang sangat-sangat nikmat sekali. Kita campur dengan sedikit jeruk tipis, campur sedikit kecap, wah rasanya buat sarapan sangat nikmat. Kalian boleh cari kalau ke Jogja soto daging Pakmu. Malioboro di pagi hari terkesan sangat lenggang, lalu lalang motor roda 2 dan roda 4 frekuensinya masih sangat sedikit banget. Di sudut-sudut jalan banyak terlihat para abang beca yang mangkal menantikan para penumpang menggunakan jasanya. Geliat Malioboro belum terasa sama sekali, walaupun beberapa penjajah makanan terutama penyedia sarapan sudah banyak kita temui. Jadi lebih baik atau lebih afdol sebaiknya berkunjung ke Malioboro saat malam hari. Tetapi saya lebih suka dengan suasana Malioboro di pagi hari. Suasana pagi hari di Malioboro itu bikin candu sekali. Tidak banyak aktivitas pejalan kaki, tidak banyak aktivitas pedagang dan lain-lain. Dan udara pun masih sangat sejuk sekali. Dan terasa sekali ya perbedaannya Malioboro di pagi hari pun tidak ada dampak kemacetan lalu lintas. Wah pokoknya seru banget untuk yang hobi berjalan kaki di pagi hari. Bangun pagi dan coba sensasinya, pasti asik. Sekarang kita berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan tiket masuknya hanya Rp15.000. Itu cukup murah loh untuk mengeksplor keraton bagian dalam. Tiket berupa gelang yang kita gunakan selama berada di Keraton Yogyakarta. Sedikit sejarah tentang Keraton Yogyakarta. Keraton ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian Giyanti. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mataram Islam Surakarta atau Kerajaan Surakarta, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta ini mencapai 144 hektar, cukup luas ya. Ya, ini meliputi seluruh area dalam Benteng Balumarti,
alun-alun lor, alun-alun kidul, gapura geladak, dan komplek Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari keraton inti keraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, komplek keraton, bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan loh, dan rumah tangga istana yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian komplek keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa. Karena aku lihat tempat makannya keren banget pokoknya. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balai irung mewah dan lapang serta pavilion yang luas. Pertama kali aku masuk ke lingkungan keraton, wah bulu kuduk sampai berdiri loh. Bukan karena takut ya, tetapi karena berasa kembali ke masa lalu. Vibe-nya dapet banget pokoknya. Apalagi disertai dengan melihat abdi dalam keraton yang menggunakan pakaian khas Jawa dan bertelanjang kaki. Pokoknya keren banget deh, berasa kembali ke masa lalu. Tetapi satu kebanggaan buat kita bahwa tradisi kita sejak dulu sudah keren banget ya. Akhirnya berkesempatan mencoba iga bakar bajok yang lagi viral itu ya. Seperti restoran-restoran di pinggiran Jogja pada umumnya, rata-rata menggunakan konsep bambu yang dominan di bangunannya. Dan harga untuk iganya sendiri tidak mahal ya, bersekitar 32.000 sampai 100.000 aja kok. Yang disayangkan adalah mungkin pada saat aku kesini lagi ada proses pembangunan tempat-tempat baru ya. Jadi mejanya berdebu sekali. Makanannya murah, tetapi menurut aku rasanya mungkin 7/10 karena agak biasa aja. Jaraknya sekitar 15 sampai 20 menit dari Malioboro ya. Tapi bolehlah kalian coba sendiri rasanya. Kali ini aku berkesempatan jalan-jalan sekitar alun-alun, kalau nggak salah deket Taman Sari, alun-alunnya, bukan alun-alun yang Malioboro ya. Berbagai macam makanan, dari makanan berat sampai cemilan ada di sini. Pokoknya buat yang suka ngemil, seru banget deh nongkrong di sini malam-malam. Dari makanan Indonesia, dari jus segar, makanan Korea, makanan Jepang, pokoknya semua lengkap. Mungkin yang suka ngemil pasti bingung mau pilih yang mana, karena tampilannya enak-enak semua dan jujur semua bersih-bersih. Dan satu lagi lucu loh, di sini ada mobil hias, tapi nggak tahu aku harganya berapa untuk mengelilingi alun-alun, dan cara nyetirnya digoes seperti sepeda. Lumayan untuk olahraga malam. Dari alun-alun, aku naik beca menuju Malioboro rencananya. Tetapi di dekat Keraton Jogja, aku menemukan sederetan restoran-restoran yang menjual gudeg Jogja. Akhirnya mampir ke salah satu restoran gudeg Jogja yang paling besar di sini.
dan harganya satu porsi ayam krecek gudeg itu 40.000 ya. Konsep interior dari bangunannya keren banget ya, bernuansa Jawa sekali, seperti keraton-keraton gitu deh. Yang aku suka dari restoran ini, gudegnya tidak terlalu manis dan rasanya pun gurih sekali. Kalian wajib coba ya. Beda sekali suasana Malioboro di pagi, siang, dan malam hari. Di malam hari semuanya lebih terasa hidup karena dari pedagang-pedagang di sepanjang Malioboro semua sudah buka dan lampu-lampu yang menerangi jalan Malioboro itu sangat keren sekali. Dan aktivitas semua pedagang, dari pedagang yang jual es keliling, dari tukang pijat yang menawarkan jasa untuk memijat di sekitar Malioboro, delman-delman atau andong untuk wisata banyak sekali di daerah sekitar Malioboro. Suasana Malioboro malam hari itu seperti kehidupan baru dimulai, bukan di pagi hari tetapi di malam hari. Jadi seru banget pokoknya nongkrong di Malioboro malam hari. Hari terakhir sebelum pulang nanti siang, pagi-pagi kita kejar lumpia Samijaya yang cukup terkenal di Jogja. Aku rencana mau beli untuk dibawa pulang ke Jakarta. Lokasinya di sekitar Jalan Mataram nomor 42. Kalau dari hotel aku di Ibis Style Malioboro, jaraknya sekitar 10 menit menggunakan Grab Bike ya. Harganya untuk lumpia spesial yaitu 8.000 karena menggunakan telur puyuh. Tetapi aku lebih suka lumpia yang biasa tanpa menggunakan telur puyuh. Isi dari lumpia ini wortel, kecambah, sama ayam suwir yang sudah diberi bumbu dan rasanya memang enak sekali. Waktu aku minta mentah, si penjualnya bilang tidak bisa dibawa mentah karena akan basi. Jadi digoreng dulu setengah matang, nanti sampai rumah tinggal kita goreng kembali. Dan dengan harga 7.000 itu besar-besar sekali loh, cukup kenyang makan satu juga. Memang seenak itu lumpia Samijaya, karena aku pernah coba juga di Jalan Malioboro Percis ada satu stand kecil lumpia. Aku beli satu, rasanya memang tidak seenak yang Samijaya ini. Jadi rela deh bangun pagi sebelum berangkat pulang ke Jakarta, kejar dulu lumpia Samijaya untuk dibawa pulang. Dan pun masih menggunakan besek ya, yang bertujuan agar sirkulasi udara tetap berjalan dan si lumpia tidak benyek di jalanan. Wah pokoknya keren banget dan aku seneng banget punya stok lumpia banyak di kulkas. Dan seperti ku bilang, vibe pagi itu di daerah Malioboro sangat menyenangkan dibandingkan malam. Jadi sebelum balik ke hotel dan setelah membeli lumpia, aku sempatkan mampir lagi ke Malioboro untuk sekedar berjalan-jalan kaki. Di sini kehidupan seperti terhenti ya. Beda dengan kota Jakarta yang pagi itu sangat padat. Di sini justru di weekday pun biasa saja. Kendaraan seperti biasa, nyaris tidak ada kemacetan sama sekali. Sengaja kita buka agar saat packing lumpianya sudah dingin. Jadi lumpia
Samijaya ini colannya bukan pakai apa sih? Tetapi pakai ini nih, pakai apa? Pakai bengkoang. Coba ya. Di sini ada toge sama ayam. Enak. Yang standar harganya 7.000, tapi yang kalau pakai telur puyuh itu 8.000. Jogja mulai ada di hatiku selain Bali dan Lombok. Sampai ketemu Jogja dengan budaya, tempat rekreasi, dan makanan yang enak. Bye.